Tiba-tiba, dengan konyolnya Suryong malah bersujud di hadapan Bloodhand Demon. "Tolong terima penghormatanku ini." Orang mesem berwajah giok, baik Muryong, memberi hormat kepada paman guru, ucap Suryong ke Bloodhand Demon. Melihat tingkah Suryong yang seperti itu, Bloodhand Demon pun seketika menjadi sangat kebingungan karenanya. "Apa kau baru saja memanggil dia paman gurumu?" tanya tabib kultus ke Suryong. "Kau ngomong apa sih? Kenapa aku malah jadi paman gurumu?" tanya juga Bloodhand Demon ke Suryong. Melihat tingkah guru mereka, sontak saja murid Suryong yang ada di sana pun menjadi kaget juga. Lalu scene berganti di situasi para penjaga gerbang lembah Durjana. Mereka ini sungguh menarik, sampai bisa mengalahkan aku, Yan Luo X, dalam urusan adu panco. Suatu saat nanti, dia pasti akan jadi orang penting, ucap penjaga gerbang yang berotot besar memuji Soyu ke rekan-rekannya. "Sepertinya kau mulai menyukainya. Memang sih, dia itu sangat kuat. Aku jadi penasaran, kalau saja aku berhasil mengalahkan dia di lain waktu seperti hari ini. Tapi bukannya agak mencurigakan ya, walaupun teknik pedangnya itu agak acak-acakan. Bukannya energi internalnya cukup bersih?" Saud juga penjaga gerbang yang bertubuh ramping memuji Won Kang serta mencurigainya. "Terus orang seperti itu kan ada di mana-mana." Saud juga pria yang berotot merespon rekannya itu. "Bahkan pria itu si orang mesum berwajah giok. Dia terus mengawasi kita dari jauh agar dia bisa langsung ikut campur," ucap juga Blue Eye Ghost menilai sikap Suryong sebelumnya. "Ya, palingan dia dari awal sudah berniat untuk ikut campur kalau saudara tersumpahnya itu akan tersakiti," Saud rekannya menanggapi ucapan Blue Eye Ghost. "Bukan itu saja niatnya, dia juga berniat untuk menghabisi kita semua jika rencananya tidak berjalan mulus," terang lagi Blue Eye Ghost ke rekan-rekannya tentang gelagat Suryong sebelumnya. "Sungguh mengerikan, memangnya dia sekuat itu sampai bisa menyelesaikan kita semua?" tanya pria yang bertubuh ramping. "Sial, kalau saja aku tahu itu dari tadi, aku pasti sudah mencoba untuk melepaskan lengan dari ledakan demon yang pertama tadi," ucap lagi pria yang berotot besar ke rekan-rekannya. "Ya, kalau mereka berhasil selamat di dalam, kita pasti akan bertemu dengan mereka lagi," ucap lagi Blue Eye Ghost ke rekan-rekannya. Kalau sampai orang mesem itu tertangkap oleh Nine Shadow Witch, kita tidak akan bisa menemukan tulang belulangnya," ucap lagi penjaga gerbang yang bertubuh ramping. Kalau dipikir-pikir, bukannya Nine Shadow Witch membenci orang-orang yang menggunakan teknik Yen Pilfer ya? Saud penjaga gerbang yang berotot besar. "Dia akan membenci semua lelaki. Dia membenci kaum lelaki," Saud lagi penjaga yang bertubuh ramping menanggapi ucapan pria yang berotot besar. Dan setelahnya, mereka pun terus mengobrolkan tentang kelompok Suryong, sampai terlihat ekspresi wajah Blue Eye Ghost menjadi sangat penasaran akan kondisi yang akan terjadi ke depannya. "Sepertinya sesuatu yang sangat menarik akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat," ucap Blue Eye Ghost memperkirakan keadaan yang akan datang. Kemudian scene berganti di kondisi Suryong dan murid-muridnya. Terlihat di sana Suryong telah dijamu oleh Bloodhand Demon di kediamannya. "Suryong, sini minum," ucap Bloodhand Demon menawarkan minuman ke Suryong. "Terima kasih," saut Suryong dan menerima tawaran dari Bloodhand Demon. "Kalian juga minumlah, anggap saja rumah sendiri," ucap lagi Bloodhand Demon ke murid-murid Suryong. Terlihat semua murid-murid Suryong itu menjadi sangat panik karena situasinya berbeda dari apa yang mereka rencanakan. Juga tak menyangka akal burus guru mereka itu dapat dengan mudah mengelabui sang Bloodhand Demon. Ternyata Suryong menggunakan informasi cerita dari apa yang terjadi di daerah Kumuh dan informasi rahasia yang ia dapatkan dari Chioldo sebelumnya. Tapi setelah Master berdebat denganku, dia mengatakan bahwa dia menyukaiku dan menerimaku sebagai muridnya, terang Suryong mengarang cerita ke Bloodhand Demon. "Begitu ya? Jadi kemana dia pergi? Kenapa kau kemari sendirian?" tanya Bloodhand Demon ke Suryong. "Dalam perjalanan kami ke sini, beliau mendapat ide untuk membantunya meningkatkan teknik Blood Jet Claw dan pergi ke gua terdekat untuk berlatih di sana.
jawab Suryong mengarang bebas ke Bloodhound Demon. Main angkat orang lain sebagai murid begitu saja dan tiba-tiba mengurung diri untuk berlatih memang terdengar seperti dia. Ditambah lagi, bocah ini tahu informasi yang hanya bisa diketahui mereka yang memang dekat dengan adik juniorku ini. Pikir Bloodhound Demon membenarkan semua apa yang telah Suryong sampaikan kepadanya. Tapi ada satu hal yang tidak aku pahami. Kenapa aku orang pertama yang harus ditemui murid dari Cloud Demon di Lembah Durjana? Dan rasanya seperti kamu sengaja mau menelanku hidup-hidup atau semacamnya, ucap tabib kultus bertanya ke Suryong. Mendengar pertanyaan dari tabib kultus, sesaat Suryong pun menjadi sedikit kebingungan untuk menjawabnya. Mereka pasti akan curiga kalau aku tiba-tiba menyebut Widjichion terkena racun, pikir Suryong dalam benaknya. Master menyuruhku untuk menjadi demonic physician begitu sampai di Lembah Durjana, menjambak janggutnya dan kemudian digoyang-goyangkan. Dengan begitu, aku akan diberikan eliksir. Sepertinya aku dibohongi deh, ucap Suryong mengarang bebas untuk menjawab pertanyaan dari tabib kultus tadi. Mendengar ucapan Suryong seperti itu, seketika saja Bloodhound Demon yang mendengarnya menjadi tertawa karenanya. Apa yang lucu? Dasar bajigur, jenggotku hampir hilang semua tahu, ucap kesal sang tabib merespon tingkah dari Bloodhound Demon. Dasar Cloud Demon bajigur, akan kupastikan kau jadi tikus percobaan dari semua racunku begitu kau kembali, ucap lagi sang tabib. Sudah, mari minum agar emosinya reda, sahut Suryong ke sang tabib kultus. Sementara itu, ekspresi murid-murid Suryong di sana menjadi semakin tak menyangka guru mereka bisa berakting sebegitu hebatnya, sampai-sampai bisa membuat kedua orang itu bisa mempercayainya. Nomor 7. Pergi dan bawakan beberapa baijiu, pinta sang Bloodhound Demon ke salah seorang bawahannya. Baik pak, sahut bawahan tersebut mematuhi perintah tuannya. Semua yang ada di sini ahli bela diri ya? Tanya Suryong. Mereka semua bekerja di sini sebagai hukuman karena telah melanggar peraturan Lembah Durjana. Aku sudah berjanji untuk melepaskan mereka begitu mereka sudah bekerja selama 10 tahun di sini, jawab Bloodhound Demon ke Suryong. Hanya 10 tahun, baik sekali, sahut Suryong. Tetapi di dalam pikirannya berbeda menilai tingkah dari Bloodhound Demon itu. Tapi paman guru, boleh saya tanya satu hal? Ucap Suryong lagi ke Bloodhound Demon. Tentu saja, silahkan, balas Bloodhound Demon mempersilahkan. Sementara itu, sedari tadi ekspresi para murid-murid Suryong sangat tegang. Paman guru bilang Lembah Durjana ini peraturannya ketat sekali. Memang siapa yang membuat peraturannya? Tanya Suryong. Tentu saja aku. 30 tahun yang lalu, aku mendirikan tempat ini dengan beberapa teman baikku. Lembah Durjana ini singkatnya adalah tanah dan bentengku. Di tempat ini, perkataanku lah yang menjadi hukum mutlak dan juga peraturannya, jelas Bloodhound Demon. Bocah-bocah tengik, apa perkataanku ini salah? Lanjut ucap Bloodhound Demon bertanya ke para bawahannya. Semuanya benar, sahut serempak semua bawahan Bloodhound Demon yang ada di sana. Bagus, itu bagus. Baiklah, kalian silakan minum sampai puas ya, ucap lagi Bloodhound Demon ke seluruh orang-orang yang ada di sana sembari meneguk minumannya. Menyambut ucapan dari Bloodhound Demon itu, semua orang yang ada di sana pun serempak mengangkat cangkir mereka dan bersulang untuknya. Hei Suryong, panggil Bloodhound Demon. Ya paman guru, sahut Suryong. Aku mau dengar dosa mengerikan apa yang kau sudah lakukan sebelum kau datang kemari, tanya Bloodhound Demon ke Suryong. Mendengar pertanyaan dari Bloodhound Demon itu, sontak dengan sangat penasaran dan antusias orang-orang yang ada di sana pun juga meminta Suryong menceritakannya. Bukan hanya bawahan dari Bloodhound Demon saja yang sangat penasaran, tetapi juga para murid-murid Suryong pun menjadi sangat fokus menanti apa yang akan Suryong ucapkan. Umur 9 tahun, aku pertama kali mengakhiri seseorang. Dia adalah temanku yang tidur di sampingku setiap hari. Aku mulai belajar ilmu bela diri dengan benar mulai dari umur 10 tahun. Yang pertama kali aku pelajari adalah cara menyabet orang dengan benar.
Pada umur 13 tahun, aku berhasil mengakhiri masterku yang mengajariku bela diri. Pada umur 15 tahun, aku mulai menginterogasi orang. Mulai dari umur 17 ke atas, aku sudah tidak bisa lagi menghitung jumlah orang yang sudah aku selesaikan. Setelah itu, dantianku menjadi rusak, dan untuk beberapa waktu aku tidak bisa menggunakan tenaga dalamku. Dalam waktu 10 tahun, aku telah mengakhiri semua orang yang berani meremehkan aku di saat dantianku sedang rusak. Mendengar cerita Suryong tentang masa lalunya, seketika saja semua orang yang ada di sana menjadi terdiam dan menunjukkan ekspresi yang sangat kaget setelahnya. Pria ini bukan sembarangan orang, gumam semua orang menilai Suryong setelah mendengar ceritanya itu. Oh, jadi kau sudah banyak melalui rintangan kehidupan ya? Lihat tuh, aku saja sampai merinding, ucap Bloodhand Demon ke Suryong. Maaf, ceritanya membosankan ya? Saut Suryong. Tidak perlu minta maaf, aku malah jadi semakin menyukaimu. Tapi kenapa orang yang berpergian denganmu ini malah kelihatan seperti orang culun? Ucap lagi Bloodhand Demon juga bertanya ke Suryong. Mendengar pertanyaan itu, sontak saja murid-murid Suryong itu pun semakin panik dibuatnya. Mereka sih masih perlu belajar banyak, jawab Suryong sembari melihat ke arah para murid-muridnya itu, tetapi mereka langsung membuang pandangannya dari Suryong. Beberapa saat setelahnya, terlihat pesta kecil-kecilan itu pun selesai. Semuanya, kalian boleh bubar, aku mau minum berdua dengan Suryong saja, ucap Bloodhand Demon, dan setelahnya terlihat mereka berdua berjalan pindah lokasi. Pergi dan istirahatlah, jangan lengah. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi, ucap Suryong memberikan instruksi ke semua murid-muridnya melalui teknik transmisi suara. Lalu kemudian mereka berdua pun sudah berpindah lokasi untuk melanjutkan obrolan mereka sambil minum. Kau tahan minum ya, junior tidak bergunaku dapat murid yang sangat bagus nih, ucap Bloodhand Demon memuji Suryong. Ah, paman guru bisa saja. Kemungkinan saking gugupnya aku jadi tidak bisa pusing, saut Suryong merespon pujian dari Bloodhand Demon kepadanya. Aku akan menceritakan cerita yang sangat menarik kepadamu. Sebenarnya aku mendapatkan eliksir dan Bloodjet Claw secara manual di sini di Lembah Durjana, ungkap sang Bloodhand Demon ke Suryong. Paman guru sedang beruntung saat itu ya, saut Suryong. Iya, aku memang sedang beruntung kala itu, tapi bukan itu saja. Bagian pentingnya adalah aku juga telah menemukan sesuatu setelah terjadinya gempa bumi. Dan tempat itu adalah bagian dari gua besar rahasia kultus darah, lanjut ungkap Bloodhand Demon ke Suryong. Mendengarkan hal itu, seketika saja Suryong pun menjadi kaget karenanya. Aku tidak mendengar cerita ini dari Master, saut lagi Suryong. Itu karena aku tidak pernah memberitahukan ini padanya. Rahasia itu mungkin terjaga kalau yang mengetahuinya makin sedikit, iya kan? Untungnya dia tidak ada sewaktu aku menemukan teknik Bloodjet Claw. Tapi apa yang aku temukan ternyata hanya ujung dari gunung es. Aku tidak tahu berapa banyak harta karun, eliksir, dan buku bela diri dari kultus darah yang tersembunyi di bawah tanah. Betul, tepat di bawah rumahku ini, terang lagi Bloodhand Demon ke Suryong sembari telah memperlihatkan cakar iblisnya. Jika itu benar, maka aku harus memeriksanya sendiri, pikir Suryong di dalam benaknya. Tapi Anda belum mengambil semua hal itu kan? Tanya Suryong ke Bloodhand Demon. Iya, bahkan setelah 10 tahun, aku masih belum bisa menemukan jalan masuk yang stabil. Karena ada sebuah gerbang yang terbuat dari besi hitam yang melindunginya, aku jadi tidak bisa masuk. Awalnya aku berpikir untuk menghancurkannya saja, tapi aku tidak berani mencobanya karena takut akan merusak apapun yang ada di dalamnya. Aku yakin ada seni mistik ultimate yang hebatnya melampaui teknik Bloodjet Claw yang ada di balik pintu itu. Dan jika ada eliksir juga di dalamnya, kita mungkin bisa melakukan body reformation. Lanjut jelas Bloodhand Demon mengungkapkan rahasianya ke Suryong. Obsesi yang salah tempat ya. Body reformation hanya dengan seni mistik ultimate dan eliksir saja tidak akan cukup, pikir Suryong di dalam benaknya.
Aku sudah meminta ahli alat perangkap untuk melihat kondisi tempatnya, tapi kelihatannya gerbang itu hanya bisa dibuka dengan seni bela diri yang spesial. Lanjut ucap lagi sang Blood Hand Demon ke Suryong. Mendengar penjelasan dari sang Blood Hand Demon itu, seketika saja Suryong menyeringai tipis di sana. Bagaimana jika seni bela diri yang spesial itu adalah seni mistik Heaven Defying? Maka artinya keberuntungan ada di tanganku. Lanjut pikir Suryong di dalam benaknya setelah menyimpulkan keterangan yang diungkap oleh Blood Hand Demon. Lega sekali rasanya setelah membuka rahasia itu. Apa kau tahu alasan aku memberitahukan hal ini padamu? Ucap lagi Blood Hand Demon bertanya ke Suryong. Ini sepertinya aku tahu. Aku tak tahu kenapa, tapi Anda berniat untuk menyelesaikanku, jawab Suryong ke Blood Hand Demon.